Sekarang kata Syekh Alwi, orang yang sholat tinggal milih mau mencukupkan diri dengan doa iftitah ini saja atau menggabungkan semua riwayat. Ya, jadi kita mau mencukupkan ini wajah wajhiyah bagus, boleh, atau menggabungkan, digabungin sama disambung Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Ya, itu terserah kita karena semua diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, para tokoh masyarakat, para penjaga, Mukarram Ketua RW 010, Mukarram Bapak Mundir, Mukarram Ustaz Burhan, Mukarram Ustaz Hasbullah, khusus dalam penghormatan yang saya sampaikan untuk guru kita Mukarram Ustaz Bertrandes Muhammad Sani. Kita doakan guru kita semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, mengabulkan segala hajat-hajatnya, dan kita semua yang hadir di masjid ini semoga kita semua mendapat ridho Allah, mendapat rahmat Allah, mengampuni segala dosa-dosa kita, mempermudah segala urusan kita, mengabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit dan kita diangkat segala penyakitnya, yang sedang sedih, yang sedang galau, semoga kesedihannya diganti dengan kebahagiaan, dengan ketenangan dan ketentraman. Dan semoga Allah panjangkan usia kita dalam taat dan ibadah. Menjadikan putra putri kita putra putri yang saleh wasolehah, jadi generasi Quran, generasi ahli ilmu, ahli ibadah, jadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dunia kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga ya Allah. Amin. Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai ta'lim kita terlebih dahulu kita baca Al-Fatihah untuk muallif kita dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah dan Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatah wa Sayyid Ali bin Abbas Salman bin Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Salman bin Sayyid Soleh Al-Nuri wa Imam Al-Hajar Al-Asqalani Salatan berdudukan bersih Hasan bin Muhammad dan Husain bin Idris bin Abdullah bin Ahmad berdudukan bin Abdurrahman Al-Qasim Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi wa Sayyid Al-Muslim Sayyid Al-Badr Al-Dinan wa Imam Al-Mahdi Al-Musyafir Hamid Al-Hamad wa Musyafi wa Kajas Masyarakat Al-Quran Al-Arifin wa Kaji Qur'ani wa Kaji Al-Mazuri wa Bahmi Muzikir Jamil Awliya wa Ta'ul Awliya wa Al-Tasir wa Jilai Suhaim Jami Abadina Mahatina Jadatina wa Rasulullah Marhum Nama Sesada Masjid Marhum Hadimah bin Hadimah wa Al-Marhum Yahram bin Hadim wa Al-Marhum Allahumma astagfirullah hadana bismillahirrahmanirrahim wa ahluna wa salafuna wa ba'una wa syaikh rasulullah wa fi niyatina fi niyatina wa amalna fi amalin wa akhlaqna fi akhlaqina hadudina min Muhammadin sallallahu alaihi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki
An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhai beliau, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza qama ila shalah, itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mengerjakan salat, qala, beliau membaca wajjahtu wajhiya alladzi fatara as-samawati wal arda ila qawlihi minal muslimin, sampai bacaan minal muslimin. Kemudian Nabi menambahkan Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka ila akhirih. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa fi riwayatin lahu inna dzalika fi suratil lail. Dalam riwayat yang lain bahwasanya bacaan Allahumma antal malik la ilaha illa anta itu dibaca pada salat malam. Al-makna ijmali, makna secara global, doa iftitahi sabata anhu sallallahu alaihi wasallam fi awal rakaatil ula min as-shalah. Doa iftitah ini sabata anhu sallallahu alaihi wasallam, ini diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi rakaatil ula min as-shalah, pada rakaat pertama setiap salat. Di setiap sholat kita semua dianjurkan untuk membaca doa iftitah. Wa huwa thana'u Allahi ta'ala bi jami'i mahamilihi. Apa sih isinya doa iftitah? Ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asyira. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, isinya apa sih doa iftitah? Ya. Jadi meskipun kita nggak tahu secara rinci, minimal kita tahu isi secara global. Ya. Meskipun kita nggak tahu nih secara perkata terjemahnya, yang penting kita tahu ini kita minta apa sih. Jadi doa kita, kata Syekh Ali bin Abbas Al-Maliki, itu sana'un Allah Ta'ala bijamili mahamilihi, itu adalah pujian-pujian kepada Allah dengan pujian-pujian yang sangat bagus. Di apa isinya? Isinya pujian-pujian kepada Allah. Ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ya, Allah Akbar kabira. Allah zat yang maha besar, sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asyira, dan maksudnya Allah baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Kemudian apalagi isinya? Wa qira'un al-abdi bi kusuri wa dhulmi nafsihi. Dan doa kita itu isinya mengenai pengakuan diri dari seorang hamba akan kekurangan dirinya. Ya. Jadi pengakuan bahwasanya kita ini hamba yang kurang di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menjalankan perintah kurang, wa dzulmi nafsihi, dan kita suka zalim sama diri kita, sering berbuat dosa dan sering berbuat maksiat. Ya. Udah perintah, ya sekali yang kerjaan perintah banyak kekurangan, betul apa tidak? Kita sholat banyak kekurangan. Tadi maghrib 3 rakaat, kita khusyuk berapa rakaat? Enggak mungkin dari takbir sampai salam khusyuk. Ya Allah. Jadi pengakuan diri kita ini hamba yang penuh dengan kekurangan. Sholat kita masih jauh daripada kekhusyukan, zikir kita sedikit, dan juga hati kita lalai. Baca Quran juga kita kurang, sedekah juga tidak bisa bikin orang kenyang. Wasu'al lil maghfirah, dan isinya juga wasu'al lil maghfirah, permintaan ampun, permohonan ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa. Kita mengakui bahwasanya kita hamba yang kurang dalam ibadah, dalam menjalankan perintah Allah, dan juga banyak dosa, dan kita minta ampun. Wa talabil lil hidayah ila ahsanil akhlaq wa lil isti'adati min syarriha, dan kita minta hidayah, dan minta petunjuk, minta hidayah di ahsanil akhlaq,
pada akhlak yang bagus, ya hati yang bersih, hati yang ridho terhadap ketentuan Allah, hati yang ridho terhadap rezeki dari Allah. Ya, kita minta hati yang penuh rasa takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, hati yang bersih, tidak benci, iri, dengki, hasud terhadap sesama manusia, gembira dengan kebahagiaan orang dan sedih dengan kesedihan orang. Kita minta akhlak yang bagus. Wal isti'adzatu min syarriha, dan kita minta kepada Allah dari akhlak yang buruk, ya, zina, minum-minuman keras, riba, ya, dan seterusnya. Kita minta permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tidak ada daya fitarqil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Enggak bisa kita meninggalkan maksiat. Ya, kita sering kalah hawa nafsu kita. Ya, kita sering kalah karena godaan setan. Wala quwwata illa bitta'atillah, tidak ada kekuatan untuk menjalankan perintah Allah. Ya, berat untuk tahajud, kita masih berat untuk istiqomah ibadah. Ya, illa billah ay bi amrillah, tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat, tidak ada kekuatan untuk menjalankan taat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta permohonan kepada Allah, ya. Maksiat yang masih kita kerjakan, minta Allah tengah malam, ya. Minta ya Allah, maksiat yang satu ini, ya Allah, dosa yang satu ini, ya Allah, saya masih belum bisa ninggalin. Tolong ya Allah, cabut dari hati saya maksiat yang satu ini, jangan sampai saya wafat masih melakukan maksiat ini. Dan minta Allah ketaatan apa yang belum kita kerjakan. Minta Allah, ya Allah, ketaatan yang ini, ya Allah, ya, amalan ini belum mampu saya lakukan, amalan ini belum mampu saya lakukan, ibadah ini belum pernah saya kerjakan. Tolong kekuatan, ya Allah, mohon kekuatan agar saya mudah untuk menjalankan. Waqad warada bi syai'in mukhtalifatin, dan mengenai doa iftitah ini banyak hadis-hadis dengan teks yang berbeda-beda. Ya, jadi teksnya banyak. Jadi bukan hanya inni wajjahtu wajhiya saja, bukan hanya baqit baini wa baina khataaya, banyak. Ya, sekitar ada 4 riwayat nanti. Ini mohon maaf, ya, tempo hari kalau ada ustaz, ya, di YouTube, Ustaz alim, ya, banyak hafal hadis, dia berkata, saya nggak menemukan hadis ini wajah wajhiya. Jangankan hadis yang sahih, yang dhaifnya saya nggak menemukan. Ini wajah tuh wajhiya. Saya baca kitab-kitab hadis yang begitu banyak, saya nggak menemukan ini wajah tuh wajah. Ya, padahal di Bulughul Maram ada. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Ya, ini Ustaz pintar. Tapi mengenai hal ini, ya, mungkin terlewat, bacanya kelewat. Ya. Ini benar-benar merugikan kita semua. Kenapa? Amalan kita ini wajah itu wajib. Iya, karena ini Ustaz viral, ini Ustaz alim, sehingga banyak yang goyang di antara para jamaah kita yang melihat keterangan beliau. Ya, jadi jangan ragu lagi. Semua yang diajarkan oleh guru-guru kita dengannya kuat-kuat. Ini riwayat Sahih Muslim dan ada dalam kitab Bulughul Maram. Kurang teliti berarti, bacanya kurang teliti. Jadi singgoh mengenai doa kita itu sangat banyak, bacaannya sangat banyak. Maka apabila kita mendengar, ya, doa kita yang berbeda dengan bacaan doa kita jangan mudah menyalahkan, karena memang hadis mengenai doa kita itu sangat banyak. Wal musalli mukhayyar bainal ittifaqi bi ayyi siqatin minha wal jam'i bainaha. Ya. Sekarang kata Syekh Alwi, orang yang sholat tinggal milih mau mencukupkan diri dengan doa iftitah ini saja atau menggabungkan semua riwayat. Ya, jadi kita mau mencukupkan ini wajah wajhiya, bagus, boleh, atau menggabungkan. Digabungin sama disambung Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Ya, itu terserah kita, karena semua diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau fakir, saya pribadi, saya menggabungkan. Ya, saya menggabungkan kalau saya sholat sendiri atau jadi makmum, saya menggabungkan antara ini wajah wajhiya dengan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Ya, karena maknanya benar-benar sangat luar biasa. Jadi boleh milih satu, ya.
Boleh milih ini wajah wajhiyah, boleh. Boleh milih Allahumma ba'id baini wa baina khataaya juga boleh. Boleh dibaca semua juga boleh. Wa ma'al du'a al-iftitah baina takbiratul ihram wal isti'adati sirran. Dan tempatnya baca doa iftitah antara takbiratul ihram dan ta'awudz. Ya, antara takbiratul ihram dan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi habis takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Bukan bismillah. Tapi langsung Allahu akbar kabir. Kalau udah bismillah ini masuk rukun. Udah masuk rukun Fatihah. Ya, maka tidak dianjurkan untuk mundur baca doa iftitah. Kan bismillah sunnah, bismillah bagus. Jadi awal kita udah baca bismillah, sebelum sholat juga kita udah baca bismillah. Ya, tidak dianjurkan untuk tahun baca surah An-Nas. Ya, sebelum takbir kita udah baca surah An-Nas. Minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Ya Allah, saya mau sholat ini ya Allah. Ini pasti setan datang. Setan mengganggu saya agar saya tidak sholat. Dia gagal, saya sholat. Dia tidak akan putus asa. Ini saya mau sholat pasti diganggu biar tidak khusyuk. Aku minta perlindungan kepada Engkau ya Allah agar sholatku ini terjaga daripada godaan-godaan setan, terjaga dari was-was setan, agar nggak bingung. Ya, ini 3 rakaat atau 2 rakaat? Ya, 2 berapa rakaat? Kita semua tahu, tapi pas sholat kadang bingung. Ya, maghrib 3 rakaat tahu kita semua, dari kecil kita tahu. Tapi pas sholat kadang bingung, ya Allah, 2 atau 3? 3 atau 4? Ya, coba kalau sama kita duit. Ya gitu dia cuma 4 lembar doang, insya Allah nggak salah. Tapi pas sholat cuma 4 doang, bingung ini, ya Allah. Jadi kalau kita bingung 3 atau 4, pilih yang sedikit, pilih di 3. 4 atau 5, udah kelar berarti 4 dah. Ya, kalau 2 apa 3, berarti 2. Ya Allah. Ya, dari kekurangan kita, ibadah kita aja banyak kan kekurangan. Wa ma'al du'a iftitah, tadi doa iftitah itu apa? Habis Allahu akbar jangan bismillah. Tapi langsung Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira sampai wa ana minal muslimin. Baru jangan langsung bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca tahu dulu. Ya, baca tahu sebelum baca bismillah. Sunnah sirron tapi pelan. Ya, baca tahunya pelan. Jadi sunnah bagi setiap baca Quran, sunnah berlindung kepada Allah dari godaan setan. Baik baca Quran di luar sholat maupun di dalam sholat. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i membaca ta'awudz itu sunnah. Setiap membaca Al-Quran baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, kalau jelas apa tidak? Jadi habis takbir, bismillah kan mereka langsung bismillah. Bismillah udah masuk rukun tuh. Kan bismillah termasuk ayat daripada Fatihah. Ini udah ke rukun, ke sunnah, masuk lagi rukun. Nah itu kacau gitu. Ya nggak batal sih enggak. Gimana Pak? Ya nggak cakep jadi susunannya. Jadi kalau kita ibadah ikutin Nabi Muhammad itu bagus susunannya. Ya, ya Allahu akbar kabira, itu baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim pelan, baru bismillahnya keras. Ya. Baik. Kemudian wala anna jahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana li taklimi ashabi Syiabahu, ya terkadang Nabi besar Muhammad baca doa iftitah terkadang keras. Ya, terkadang terdengar oleh sahabat. Tidak lain dan tidak bukan untuk mengajarkan para sahabat mengenai teks bacaan doa iftitah. Kenapa kok bisa sampai kepada kita? Karena terkadang Nabi dibacakan keras. Tadi Allahu kabira walhamdulillah katsiran min wajhatuhu wa Allahu mubahid. Terkadang dibacakan keras untuk pengajaran kepada para sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Tapi dalam keadaan normal bacanya secara secara pelan. Ya. Kalau doa kita aja masih boleh dibaca keras untuk mengajarkan yang lain, apalagi cuma wirid. Bacaan sholat. Ya. Ini kalau ada yang berkata, oh bid'ah, sesat. Ini bertentangan dengan sunnah Nabi. Jangankan baca wirid. Baca doa iftitahnya karena tidak dikeraskan oleh Nabi besar Muhammad SAW dan itu hukumnya boleh. Apalagi cuma wiridan. Kalau nggak ada wiridan Nabi salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, diam. Kira-kira
Ini banyak yang hafal nggak baca wirid sholat? Karena banyak jamaah yang hafal wirid sholat karena baca bareng-bareng, betul atau tidak? Iya, karena baca bareng-bareng kita hafal. Coba nggak baca bareng-bareng, nggak hafal. Ya, jadi nggak ada masalah. Ya, baca wirid keras secara berjamaah. Wa hukmuhu annahu sunnatun. Ya, kita hukumnya sunnah. Jadi kalau nggak hafal nggak baca apa-apa, langsung Al-Fatihah. Ya. Tapi alangkah bagusnya yang nggak hafal catat aja, catat ya dua kita di buku sambil lihat aja sholat di rumah. Ya, kalau sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, ya sambil buka aja baca, nggak apa-apa. Ya, sambil buka baca. Ntar ini taruh lagi, ya samping meja di samping, ya. Atau samping kertas, ya tinggal masukin kantong. Ya mas mungkin kalau yang sudah sepuh takut tulisnya nggak kelihatan, terus kira-kira nggak apa ibu, kita tinggal ambil. Yang penting jangan banyak gerak, ya. Udah lembaran aja, jangan masih buku nyanyi. Batal ini batal apa gerakannya 3 kali lebih. Jadi udah ditandain tuh buku tuh, ya. Teksnya langsung kebaca, ya nanti hafal sendiri. Kalau dihafalin susah puyeng pak. Kalau dihafalin puyeng. Ya kalau sering dibaca nanti hafal. Jadi sunnah. Di yang nggak baca ya apa. Tapi usahakan baca. Walau yang pun illa fi rakaatin ula, tempatnya di rakaat pertama. Wabil rakaat dan jumhur, ini pendapat jumhur ulama. Ya, khilafan lil Malikiyah, berbeda dengan Imam Malik. Tapi Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tempatnya iftitah itu adanya di rakaat pertama. Ya. Adapun secara tambahan dari tambahan, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta ya Allah, engkau raja tidak Tuhan kecuali engkau. Antar di wa abduka, engkau Tuhanku, aku hambamu. Dalam tu nafsi, aku sudah mendolimi diriku. Wa atraftu bidzanbi, aku mengakui dosa-dosa. Faghfir li, ampuni dosaku. Dunubi jami'an, semua dosa-dosaku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Wah ini li ahsanil akhlak, tunjukkan aku kepada akhlak yang bagus. La yahdi li ahsaniha illa anta, tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepada akhlak yang bagus kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta, palingkan aku, singkirkan aku, jauhkan aku dari keburukan akhlak, karena tidak ada yang memalingkan dari buruknya akhlak kecuali engkau. Labbaik wa sa'daik, aku penuhi panggilan engkau dan semoga mendapat kebahagiaan. Wal khairu kullu fi yadaik, kebaikan semuanya ada dalam kuasamu. Wasyarru laisa ilaika, ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku minta kepada engkau dan aku bersandar kepada engkau. Tabarakta wa ta'alaita, keberkahan hanya milikmu, engkau maha tinggi. Aku minta ampun kepada engkau dan aku bertobat kepada engkau. Nah, bacaan ini Allahumma anta malika ilaha anta, ini biasanya dibacanya Nabi ketika sholat malam. Ya, dibaca ketika sholat malam. Kalau dibaca barang nama ini wajah dia, makmum belakang teriak nih, baca apa nih makmum ini? Ya, kepanjangan. Ya, tapi kalau mau baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya, itu nggak begitu panjang. Ya, digabungin juga nggak begitu. Hanya tadi kalau Allah antal malik la ilaha anta, ini tambahan Nabi ketika sholat malam, ketika sholat sendirian. Dan Nabi sholat malam Nabi sendirian panjang. Itu disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu Nabi kalau sholat malam, pernah Nabi sholat malam. Ada sahabat lihat Nabi di masjid sholat malam, ikut tuh sahabat. Ya, ternyata Nabi baca Al-Baqarah, baca Alif Lam Mim. Pikiran dia, oh mungkin baca 100 ayat kan? 100 ayat ruku. Ternyata enggak pak, lanjut 100 ayat kan? Lanjut. Ya. Oh mungkin sampai pertengahan ruku kali. Enggak, sampai ke 1 kelar. Ya. Mungkin di 1 ruku kali. Lanjut ke 2 Al-Baqarah kelar. Ya. Bisa baca apa? Al-Imran. Oh mungkin jangan awal-awal kan baca. Nanti ruku. Ternyata apa? Al-Imran sampai habis. Lanjut apa? An-Nisa. Ya, oh mungkin Anissa di awal-awal. Berapa? Lanjut sampai terus. Sampai katanya, sampai aku ada niatan jelek.
mau pisahnya nggak kuat. Ya, sampai aku dari jalan jelek, aku mau pisah nggak kuat ini. Ya, tapi belum ada, udah terlanjur ikut, mau nggak mau udah. Sampai Al-Maidah kelar, di Majus baca. Itu Nabi kalau sholat sendiri. Tapi kalau sholat berjamaah, itu Nabi nggak pernah terlalu panjang. Sampai Nabi Muhammad memberi pesan kepada para sahabatnya, "Idza sholaita ma'an nas falyukhaffif." Kalau kau sholat bersama manusia, falyukhaffif, ringankan, jangan terlalu panjang. Ya, bila sholat di nafsi, maka apabila kau sholat sendirian, falyutawwil masa, maka silakan baca sesuka engkau. Jadi balik. Pas ada orang baca sepanjang-panjang. Ada orang pas sendirian kuliah kulhu. Ya, atau Fatihah amin langsung ruku. Ya, itu sholat Nabi sendirian. Itu berdirinya tersahabat, rukunya hampir sama, panjangnya kayak berdirinya katanya. Itu sholatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wajar Nabi sholat sampai kakinya baru bengkak. Itu baru 1 rakaat begitu. Ya, 1 rakaat 5 juz. Ya, 1 rakaat 5 juz. Itulah dia Abdullah bin Husain bin Thahir, pengarang kitab Sulam Taufik. Ini kalau orang tua kita dulu paham kitab Sulam. Ya, orang tua kita dulu pasti Sulam Taufik Masakinan. Dua ini nih pasti mereka mempelajari, bahkan banyak yang hafal Sulam Taufik itu. Ya, orang kita dapati orang kita dahulu meskipun bukan ustaz hafal Sulam Taufik. Itu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, guru daripada Habib Utsman bin Yahya yang makamnya di mana? Abidin. Ya, itu beliau kalau baca tahajud, dalam tahajudnya membaca 8 juz Al-Quran. Dalam tahajudnya, dalam sholat duha beliau membaca 5 juz Al-Quran. Udah berapa juz? 8 sama 5 13 juz. Itu baru bacaan dalam sholat, belum bacaan Quran di luar sholat. Kalau kita dalam sholat berapa juz? Kalau kita udah gabungan semua ya, dalam sholat maupun luar sholat. Tapi terus apa? Baca zikir ya Allah 25.000 kali. Terus baca zikir la ilaha illallah 25.000 kali. Kalau baca sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 25.000 kali. Itu ya Allah makin di amal. Ya. Wa amaluna kulluhu zalal. Ya Allah aku enggak punya amal. Ya, aku banyak dosa. Udah begitu masih enggak merasa banyak amal. Kalau kita ya Allah dua, ya tahajud kadang-kadang udah merasa paling ahli ibadah. Ya. Nah, jadi ini bacaan di dalam sholat tahajud. Fikul hadis. Pelajaran pada kita ambil dari hadisnya pertama, jawazul doa fi sholat bima laysa minal Quran. Boleh doa di dalam sholat selain dengan Al-Quran. Ya, jadi doa di dalam sholat itu boleh. Ya, baik dengan doa yang diajarkan Nabi tadi doa kita, ya, maupun dengan doa yang tidak diajarkan Nabi dalam sholat. Ya, kita baca doa yang lain, tapi doa dari Nabi juga. Misalnya Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah, kan doa dari Nabi juga, tapi dibaca di luar sholat. Nah ini kita baca dalam sujud boleh, ya tidak ada masalah. Ya, akan tapi kalau kita bacanya Indonesia, ya cukup dalam hati. Kemudian yang kedua, masruhiyatud du'a baina takbir wal qira'ah fi raka'atil ula usamma du'aul iftitah. Dianjurkan, disunnahkan doa antara takbir dan bacaan Fatihah. Ya, antara takbir dan bacaan pada sebelum baca Fatihah maksudnya. Sebelum bismillah itu baca doa iftitah, ya baca doa. Apa namanya? Doa iftitah. Ya, itu dilakukan pada rakaat pertama. Menurut jumhur ulama, nanti berbeda dengan imam. Yang ketiga, bayanul adab ma'allahi ta'ala fi tanzihi an takarrum ilaihi bisyarti aw nisbati ilaihi. Ya. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita adab kepada Allah. Ya, jangan sampai kita menisbatkan keburukan kepada Allah. Ya. Yang menisbatkan Allah saya baik dosa, ya kan takdir engkau. Jangan, enggak boleh, itu bukan adab. Dan kita kan dikasih pemikiran oleh Allah, bisa memilih antara taat dan maksiat, antara kebaikan dan keburukan. Kita diberi kebebasan mau milih yang mana. Ya. Kalau tiba-tiba memilih dosa dan maksiat, yaitu semua dikarenakan kesalahan kita. Jangan dinisbatkan kepada Allah. Ya Allah, itu semua tidak takdir engkau ya Allah. Aku berbuat dosa. Kalau engkau takdirkan aku baik,
Aku akan menjadi orang soleh, gak bakal maksiat. Ya, ini ada orang itu udah berbuat dosa, berbuat maksiat, gak istighfar, gak tahu gak itu udah takdir dari Allah. Jadi kalau ada orang begitu, ambil kunci motornya ambil, kunci mobilnya ambil, dompetnya ambil. Udah dompetnya ambil, takdir Allah. Takdir Allah. Ya, belum takdirkan dia harta buat aneh, pasti dia terjadi. Ya. Jadi nggak boleh, itu boleh adab, itu nggak punya adab menisbatkan dosa kepada Allah. Ya, tapi sekarang kelemahan kita kalah sama hawa nafsu, kita kalah sama setan, kita minta ampun kepada Allah dan minta pertolongan agar kita jauh daripada dosa. Hadis yang ke-217, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kabbara lis sholati, apabila beliau takbir untuk salat, sakata hunaihatan qabla an yaqra, beliau diam sebentar sebelum membaca bacaan, sebelum baca Fatihah takbir, sebelum baca bacaan, sebelum baca Fatihah diam sebentar. Ya. Kemudian kata Abu Hurairah, "Kok Nabi diam sebentar? Baca apaan ini?" Kalau tadi Sayyidina Ali dengar. Kalau Sayyidina Ali tadi baca ini wajah tuh, itu Sayyidina Ali dengar karena salat di belakang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pula Sayyidina Ali itu serumah dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Sayyidina Ali kan sepupu Nabi dan juga jadi mantu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Hurairah ini sering melihat Nabi sholat, habis takbir diam sebentar sebelum baca Fatihah. Pada selesai sholat, aku bertanya kepada Nabi. Faqala, lalu Nabi besar menjawab, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyadu minan nas. Allahumma bsilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal bardi wattafaqna. Ini lebih pendek sebenarnya. Ya, ini kebanyakan Muhammadiyah membaca ini. Ya, kalau Muhammad kita baca yang di wajah itu wajibnya. Ya. Ketika Bukhari Bang Budi sempat nanya, ya Anda bisa belajar Allah membagi beda ya, beda ya. Enggak, ini tetap ini bacaan kita juga. Ini tetap bacaan kita juga. Bahkan ulama-ulama kita banyak yang menggabungkan. Kata saya kali, bahkan boleh digabungkan. Ya, tinggal kita boleh memilih. Jadi intinya sigoh bacaan doa kita tuh banyak, bukan hanya satu, bahkan ada 4 berbeda-beda. Nanti akan kita bahas. Ya, malam ini baru berdua. Jadi intinya apabila ada yang baca doa kita berbeda dengan bacaan kita, jangan mudah menyalahkan. Karena memang bacaannya banyak, bahkan digabungkan juga itu bagus. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pelajaran akan datang. Ya, jadi intinya di sini sebelum saya tutup, ulama mengajarkan apabila kita tidak bisa khusyuk dari takbir sampai salat, minimal di 3 tempat ini kita khusyuk. Ya, pertama ketika ini wajah tuh wajib. Ya Allah, aku sedang menghadap kepada Engkau. Ketika baca doa kita, ini wajah tuh wajib. Usahakan hadirkan hati kita. Ya. Ini wajah wajib itu artinya ya Allah, aku sedang menghadap kepada Engkau. Kemudian ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan, hanya kepada Engkau ya Allah kami bersandar. Ya, itu hadirkan hati. Jangan sampai lolos semua, jangan sampai lepas semua. Ya, usahakan ketika ini wajah-wajahnya hadir hati kita. Dan juga ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang terakhir ketika assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka, keselamatan, selamat atas Engkau wahai Nabi. Ya, rahmat Allah dan keberkahan hanya untuk Engkau. Usahakan hadir. Ya, usahakan hadir. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ketika tahiyat. Nah, kata Imam Ghazali, kalau nggak bisa hadir dari takbir sampai salam, minimal di 3 tempat itu hadir. Hadirkan hati kita. Ya, di 3 tempat itu khusyuk, hadirkan. Ya, insya Allah
tiga tempat ini ya bisa menambah kekurangan dari ibadah kita. Ya di sholat sunnah, di sholat fardu, sholat sunnah. Dengan sholat sunnah itu menambah kekurangan ketidakhusyuan dari sholat fardu sehingga ibadah sholat kita menjadi sempurna. Baik, demikian ini insyaallah kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Wassalamualaikum